Selamat datang di Pau Channel, saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Tak lupa kami selalu berdoa agar semoga para subscriber dan pemirsa yang budiman selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, terbebas dari segala macam hutang piutang, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala macam fitnah dan tuduhan yang keji, dilancarkan urusannya, diberikan berkah hidupnya, keluarganya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini Pau Channel akan mengangkat sebuah kisah tentang kopi dan orang Arab. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Pada suatu pagi, setelah sholat subuh, seperti biasa, Mbah Khalil Bangkalan, Madura, mengajar santri di musola. Tiba-tiba, Mbah Khalil menutup kitabnya dan berkata kepada para murid-muridnya, "Wahai anak-anak, pengajian kali ini singkat saja ya. Sekarang, kalian langsung membersihkan halaman dan ruang tamu. Karena sebentar lagi akan ada tamu agung yang datang ke pondok pesantren ini. Beliau adalah cucu dari guruku, Syekh Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Rahbini." Akhirnya, para santri pun bergegas membersihkan pondok. Setelah semua lingkungan pondok bersih, tak berapa lama, maka datanglah Syekh Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Rahbini. Yang mengherankan, Mbah Khalil sudah tahu bakal kedatangan tamu dari jauh. Padahal waktu itu belum ada telepon. Setelah Syekh Ali bin Muhammad datang, maka Mbah Khalil segera menyambut dan menciumi Syekh Ali mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Begitu cinta dan hormatnya Mbah Khalil terhadap Syekh Ali sebagai cucu dari guru beliau. Kemudian Mbah Khalil menyuruh santri untuk mengambil 3 gelas di atas nampan. Gelas yang pertama diisi air putih, gelas yang kedua diisi susu, dan gelas yang ketiga diisi air kopi. Kemudian Mbah Khalil berkata kepada para santri-santrinya dalam bahasa daerah yang tidak dipahami oleh Syekh Ali. Mbah Khalil berkata, apabila Syekh Ali minum susu, insya Allah beliau tidak akan lama di Indonesia. Apabila Syekh Ali minum air putih, insya Allah beliau akan tinggal lama di Indonesia dan akan pulang ke Mekah. Dan apabila Syekh Ali minum kopi, insya Allah beliau terus tinggal di Indonesia. Mendengar ucapan Syekh Khalil tersebut, para santri pun menunggu saatnya Syekh Ali memilih di antara 3 gelas itu. Setelah dipersilahkan oleh Mbah Khalil, ternyata Syekh Ali memilih dan meminum kopi. Padahal kopi dari Indonesia, terlebih kopi orang Madura, beda dengan kopi yang ada di Arab. Kontan saja para santri itu pun bersorak gembira. Syekh Ali hanya tersenyum saja karena tidak mengerti apa yang terjadi. Beliau berpikir bahwa sorak gembira itu adalah bagian dari adat menyambut tamu. Syekh Ali datang ke Indonesia pada tahun 1921 Masehi, beberapa tahun sebelum Syekh Khalil wafat.
Waktu itu Syekh Ali masih berusia 18 tahun dan masih lajang. Namun sudah hafal Al-Quran dan perawakannya tinggi besar dengan wajah putih berbulu lebat. Dengan ilmu dan perawakannya itu, beliau tidak nampak seperti anak muda, melainkan sudah berwibawa. Kendatipun Syekh Khalil sangat menghormati Syekh Ali, namun Syekh Ali juga tidak kalah menghormati Mbah Khalil. Bahkan Syekh Ali kemudian berguru kepada Mbah Khalil. Tidak sampai di situ, melainkan Syekh Ali menjadi sangat takzim dan fanatik terhadap Mbah Khalil. Beliau pun menikahkan salah satu cucu beliau dengan seorang cucu Syekh Khalil di kemudian harinya. Setelah pernikahan itu, ketika itu lahir anak pertama, pasangan dari cucu Mbah Khalil dan cucu Syekh Ali. Syekh Ali pun memberi bayi itu nama Khalil. Semula mantu beliau, yakni cucu Syekh Khalil itu keberatan karena di keluarga beliau sudah banyak yang bernama Khalil. Menanggapi keberatan itu, kemudian Syekh Ali bernada keras dan berkata, "Biarpun sudah ada 1000 Khalil, anakmu tetap harus diberi nama Khalil. 1000 Khalil, 1000 berkah." Akhirnya anak itu pun kemudian diberi nama Khalil. Itu adalah sebagian cerita antara Syekh Khalil dengan keluarga Ar-Rahbini. Adapun Syekh Ali Ar-Rahbini sendiri kemudian tinggal di Gondanglegi, Malang. Beliau dikenal sebagai ulama yang hafal Al-Quran dan fasih. Suaranya yang lantang dan berwibawa membuat jamaah Jum'ah betah mendengar khutbah beliau, walaupun mereka tidak mengerti khutbah beliau yang berbahasa Arab. Beliau juga dikenal sebagai seorang wali. Banyak cerita kezuhudan dan karomah beliau yang tentu terlalu panjang untuk dimasukkan dalam bab ini. Nah, Sobat Pau Channel dimanapun Anda berada, begitulah kisah yang dapat kami sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kita semua, dan semoga bermanfaat di kemudian harinya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah, warridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.